Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Happy Hoirunisa. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal yang pernah ditreotkan di berbagai lembaga bimbingan belajar, dan kebanyakan soal-soal itu pada umumnya diambil dari soal-soal UTBK sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas soal UTBK Soshum atau Sosial Humaniora yang berbau dengan histori atau sejarah. Dan hari ini di soal-soal ini kalau kita telaah lagi, bahwasanya banyak dari soal-soal sejarah yang keluar itu banyak sekali, mulai dari sejarah klasik sampai dengan sejarah kontemporer, ya, mulai dari praaksara sampai dengan sejarah dunia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas secara singkat-singkat saja ya, jadi tidak perlu seluruhnya. Nah, nanti kita akan membuat part per bagian dari masing-masing tema sejarah tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal tentang peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, soal-soal peradaban awal di Kepulauan Indonesia ini biasanya tidak lepas dengan yang namanya masa prasejarah. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Ya, peninggalan kebudayaan Mesolitik di Indonesia adalah, nah ini terkait dengan peninggalan kebudayaan era Mesolitikum, biasanya seperti itu, atau Mesolitik, macam-macam. Para ahli itu mengemukakan istilahnya, ada yang Mesolitikum, ada yang Mesolitik. Baik, mari kita lihat apakah jawaban yang benar. Ya, cluenya di sini mudah sekali. Kalau Mesolitik itu biasanya peninggalan kebudayaannya itu berupa sampah dapur dan hidup di gua-gua. Jadi ada Kejokeng Modinger dan juga ada Abris Sosroch. Nah, di sini mari kita lihat mana yang paling betul. Ya, yang B ya. Cluenya adalah ada Kejokeng Modinger. Ada Kejokeng Modinger, sampah dapur, cap tangan pada dinding gua, dan flex atau alat serpih, ya, seperti itu. Dan kemudian kalau yang A ini, nah ini ya, kalau yang B, Mesolitik ini merupakan masa berburu dan meramu tingkat lanjut, sehingga benda peninggalan yang ditinggalkan ya semacam ini. Nah, sedangkan yang A ini merupakan peninggalan. Nah, di sini cluenya ada sistem pengairan. Kalau sistem pengairan jelas sekali dia berada di masa Neolitik, tepatnya masa bercocok tanam, ya, dan perundagian. Seperti itu. Kemudian kalau yang C, nah ini jelas kapak persegi itu sangat kasar, masih sangat kasar, sehingga ini adalah peninggalan masa Paleolitik atau berburu dan meramu tingkat sederhana, karena masih sangat sederhana. Loh, ada pertanyaan. Kemudian di yang B tadi, di masa Mesolitik juga ada flex. Nah, di C Paleolitik ada flex. Ya, betul. Karena masa prasejarah itu tidak bisa menghilangkan kebudayaan yang lama, dan pasti akan memunculkan kebudayaan yang baru di masa yang lebih baru, seperti itu. Termasuk di yang D. Nah, D ini merupakan masa Neolitik. Nah, di sini tetap ada kapak lonjong, seperti itu. Tapi kebudayaan barunya ada negara yang dihasilkan pada masa Neolitik, tepatnya masa perundagian, kemudian punden perunda dan sarkofagus. Nah, ini juga ada di masa Neolitik, tepatnya di era peninggalan batu besar atau megalitik, seperti itu. Dan yang E ini jelas sekali, ini adalah hasil kebudayaan masa Paleolitikum atau masa Paleolitik, atau masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Oke, seperti itu. Ngerti ya? Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah,
Kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa ini adalah hasil kebudayaan batu besar, megalitik dan dolmen. Oke, mari kita lihat. Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali, yang B. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Ingat bahwa di dalam kebudayaan megalitik itu ada ciri-ciri tradisi secara spiritual, yakni animisme dan dinamisme. Di mana ciri-ciri ini merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang, yang dimana di situ melalui peninggalan batu besarnya seperti dolmen, sarkofagus, waruga, ya, kemudian punden berunda, menhir, arca batu. Itu difungsikan sebagai tempat atau alat yang digunakan dalam rangka memuja roh nenek moyang, seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini adalah tipikal soal pilihan ya, berdasarkan nomor-nomor yang disediakan. Oke, mari kita lihat. Perubahan pola hidup mengembara dan berpindah-pindah atau nomaden menjadi menetap atau sedenter terjadi pada masa. Oke, mari kita lihat. Yang satu apakah betul? Kalau blok merah itu berarti salah. Ternyata bukan. Ya jelas bukan, karena batu tua itu masih nomaden, bukan peralihan ya. Kemudian yang kedua, maaf terbalik itu ya, Paleolitikum. Ini 2 ya, nomor 2 maksudnya, maaf ya. Ini Paleolitikum. Paleolitikum itu ya adalah nama latinnya dari batu tua. Jelas bukan zaman batu tua. Paleo itu kan tua, litik itu kan batu, seperti itu. Kemudian yang kedua, batu madya. Ternyata bukan juga. Batu madya itu kan zaman Mesolitik ya, zaman Mesolitik. Sehingga di sini juga masih nomaden. Belum sedenter. Kemudian yang keempat adalah batu muda. Jadi yang paling betul adalah batu muda, karena peralihan dari nomaden ke sedenter atau menetap itu ada di batu muda, atau yang sering kita dengar dengan nama Neolitikum, karena masa Neolitik kehidupan manusia pada kala itu sudah menetap atau sedenter, seperti itu. Sehingga jawaban yang benar adalah yang delta D ya, jika jawaban 4 saja yang benar, seperti itu. Lanjut nomor berikutnya. Masih ada keterangan. Jadi perlu diingat teman-teman semua ya, bahwa ketika ada soal seperti ini, terkadang kita sulit mengartikan batu tua, batu muda, batu madya itu zaman yang mana. Sehingga perlu kalian mengerti bahwa ternyata pola praaksara itu dibagi menjadi tiga hal ya, 3 jenis, yakni geologi itu berdasarkan kondisi bumi, kemudian corak kehidupan ya berdasarkan corak kehidupannya, dan arkeologi itu berdasarkan hasil peninggalannya. Arkaikum itu bumi masih panas, Paleozoikum itu mulai muncul hewan bersel satu atau muncul tanda-tanda kehidupan, Mesozoikum itu mulai muncul hewan reptil, hewan melata, dan Neozoikum itu baru muncul tanda-tanda kehidupan manusia, seperti itu. Sedangkan Neozoik ini munculnya tanda-tanda kehidupan manusia beralih ke corak kehidupan dan arkeologinya. Di sini ada berburu dan meramu tingkat sederhana. Ciri-ciri kehidupan pada masa itu sama dengan masa Paleolitikum berdasarkan peninggalannya, dan sedangkan berburu dan meramu tingkat lanjut itu hampir sama dengan masa Mesolitik. Kemudian untuk bercocok tanam
itu sama dengan Neolitik, termasuk perundagian pun itu juga sama dengan Neolitik. Cuma ada kebudayaan baru, termasuk megalitik itu juga berada di masa bercocok tanam dan perundagian. Hanya saja bedanya kalau di bercocok tanam megalitikumnya atau hasil peninggalannya itu jenis megalitik tua, sedangkan di masa perundagian itu megalitik muda, seperti itu. Megalitik tua dan muda itu berdasarkan peninggalannya. Kalau yang tua itu seperti menhir, seperti itu. Kalau yang muda seperti sarkofagus. Itu contohnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini adalah soal jenis alasan ya. Pernyataan dan alasan serta keterkaitan. Mari kita lihat. Pendukung utama kebudayaan perunggu di Indonesia adalah penduduk Detro Melayu. Nah, apakah pernyataan ini benar? Ya, betul ya. Kemudian alasannya mari kita lihat benar atau salah. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan Dongson yang merupakan pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Ya, ternyata benar juga. Tapi ada pertanyaan berikutnya, apakah dari pernyataan dan penjelasan atau alasan yang diberikan itu saling berhubungan? Nah, ternyata kebudayaan perunggu di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh orang-orang yang tergolong dalam suku bangsa Detro Melayu. Nah, ternyata tidak saling berhubungan karena di sini menjelaskan bahwa kebudayaan Dongson yang merupakan pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Sedangkan penduduk utama kebudayaan perunggu di Indonesia adalah penduduk Detro Melayu. Sehingga jawaban yang betul adalah pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada clue ya, ada clue terkait dengan penduduk Detro Melayu dan juga Proto Melayu. Nah, ini terkadang sering juga di dalam soal-soal itu kita harus mampu membedakan berdasarkan unsur kedatangan, peninggalan, dan sebaran sukunya. Nah, harus diingat betul bahwa Proto Melayu itu jauh lebih tua atau seringkali disebut sebagai golongan Melayu tua. Datangnya pun juga berbeda, dimulai dari 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi kurang lebih ya. Kemudian mereka datang dari jalur barat, utamanya dari Malaysia dan sampai ke Indonesia, khususnya ke Sumatera, dan juga melalui jalur timur dari Filipina dan sampai ke Sulawesi. Sedangkan Detro, nah ini jauh lebih mudah dan hanya melalui satu jalur, datang sebelum Masehi 500 tahun sebelum Masehi, kemudian dan melalui jalur barat tepatnya di Indochina ke Nusantara ya. Biasanya mereka kebanyakan kalau Detro Melayu itu sampai di wilayah Kalimantan biasanya, seperti itu. Kemudian peninggalannya pun juga berbeda, lebih tua ya. Kalau Proto Melayu, Kapak Persegi, dan Kelapak Lonjong, artinya ini kalau dikatakan masuk ke dalam masa prasejarah, ini bisa dikategorikan golongan manusia yang hidup pada masa Paleolitik dan Mesolitik, seperti itu. Paleolitik dan Mesolitik. Dan sedangkan Detro ini yang dihasilkan Kapak Corong, Nekara, Bejana, Perunggu. Nah, ini berarti mereka sudah masuk di masa Neolitik, masa batu muda ya, dan artinya ini mereka jauh lebih fresh manusianya ya, masih baru sekali. Dan peralatan yang dihasilkan jauh lebih canggih. Sedangkan sebaran sukunya untuk Proto Melayu itu ada suku Dayak, Toraja, Batak, dan suku-suku lain yang ada di Papua. Sedangkan di Detro Melayu atau Melayu Muda itu ada suku Bugis, Aceh, Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini ada keterangan singkat yang harus juga dipahami agar nanti mudah untuk kalian
bahas soal atau menjawab soal. Ya, lanjutnya. Nah, ini ya. Soal pilihan. Pada masa logam awal, perahu digambarkan sebagai sarana untuk mengantar roh ke dunia arwah yang terlihat pada. Oke, mari kita lihat. Ya, bisa dilihat pada pola hias nekara, yaitu bejana besar yang terbuat dari logam perunggu. Biasanya itu bejana yang besar itu ada ukiran-ukiran hiasan yang ada di sekitarnya. Bejana itu kan bentuknya bulat ya. Nah, di situ biasanya ada ukiran-ukiran, dan ukiran itu bisa disimbolkan atau digambarkan sebagai bentuk sarana untuk mengantar roh nenek moyang ke dunia arwah, seperti itu. Dan juga yang betul adalah perahu tradisional berupa lesung yang dikubur bersama orang yang meninggal. Nah, ini pun juga bisa digunakan sebagai bekal kubur selama orang yang meninggal itu memilikinya, seperti itu. Untuk apa ya? Untuk menjaga agar roh-roh itu bisa tenang di alamnya, seperti itu. Sehingga jawaban yang paling betul adalah ya 2 dan 4. Jika jawaban 2 dan 4 yang benar. Gampang sekali bukan? Lanjut. Soal berikutnya, di Pulau Nias terdapat peninggalan bangunan yang terbuat dari batu seperti dolmen dan patung. Sementara di Nagari Mahat, Provinsi Sumatera Barat terdapat menhir. Peninggalan sejarah di 2 tempat tersebut dibuat pada masa, nah ini mudah sekali ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa di sini ada dolmen dan patung, kemudian ada menhir. Nah, ini mudah banget. Cluenya sudah jelas bahwa benda tersebut adalah benda peninggalan masa batu besar atau megalitikum ya, yang delta. Nah, ada dolmen, menhir, punden perunda, pandusa, waruga, sarkofagus dan lain sebagainya. Itu peninggalannya. Sedangkan kalau paleolitik seperti yang di awal tadi ya, ada kapak perimbas dan kapak genggam. Kemudian mesolitik ada flex atau alat serpih, yang sebenarnya sejak awal flex itu juga sudah ada. Neolitik, kapak lonjong, kapak persegi ya. Kemudian masa Pleistosen itu ada Pleistisin ya, ada Nekara, Moku dan Chandrasa. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan tes UTBK di hari ke depan ini akan lancar dan lebih sukses lagi, dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri terutama yang kalian inginkan. Selamat belajar, salam bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.